Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. High schoolers, balik lagi di konten God at School. Masih dengan aku Valdi, yang bakalan nemenin kalian untuk bacain cerita-cerita horor yang ada di sekolah, ataupun cerita horor apapun yang memang teman-teman sudah kirimkan ke kita. Dan sebelumnya, terima kasih karena teman-teman sudah mengirimkan cerita-ceritanya yang mudah-mudahan bisa jadi hiburan juga nih buat teman-teman yang lain. Bisa ngisi waktu senggangnya barangkali mendengarkan cerita-cerita horor yang sudah disampaikan. Dan buat teman-teman yang barangkali juga punya cerita horor lain, boleh banget buat kirim ke kita dan nantinya bakalan kita bacain juga di konten God at School ini. Dan barangkali langsung aja. Kali ini aku bakalan bacain, kalau misalnya terlalu pendek pun bakalan aku ceritain beberapa cerita. Tapi cerita yang pertama ini datang dari Rizky Fajar Kurniawan. Jadi aku akan langsung bacain aja. Jadi kejadian horor ini tuh terjadi waktu aku masih SMP kelas 8. Aku sekolahnya di Jogja bagian selatan dekat pantai. Ya bisa dibilang masih di daerah pedesaan lah. Waktu itu sekolah aku mau ikut lomba adiwiyata tingkat nasional. Banyak renovasi yang dilakukan oleh pihak sekolah waktu itu. Nah, kejadian horor ini bermula saat salah satu tukang bangunan menebang pohon beringin dekat perpustakaan sekolah. Aku masih ingat betul, waktu itu hari Rabu siang, penebangan itu dilakukan. Memang saat itu belum nampak ada sesuatu apapun. Tapi pas hari Kamis sore, saat kakak kelasku sedang les, tiba-tiba ada suara teriakan yang sangat keras dari dekat ruangan perpustakaan sekolah. Ternyata itu teriakan dari teman cewek aku yang masih sekelas. Dia mengalami kerasukan yang sangat mengerikan. Matanya menatap tajam, tubuhnya kaku seperti patung. Dan dia mengatakan, "Balekno omahku," yang artinya kembalikan rumahku. Setelah itu dipanggillah seorang kaum dusun setempat untuk mengobati temanku yang kerasukan itu. Pada saat itu, walaupun aku juga tidak tahu apa yang dilakukan sama kaum dusun setempat, tapi temanku sudah sadar dan akhirnya dibawa pulang ke rumahnya. Tapi sayangnya, kejadian itu ternyata belum berakhir. Waktu itu, pada hari Jumat pagi, ketika bel masuk berbunyi, temanku yang hari Kamis atau kemarinnya itu kerasukan, ternyata kerasukan lagi di hari itu. Dia berteriak dengan keras sehingga segera dibawa ke ruang guru untuk disembuhkan. Tak lama kemudian, salah satu temanku juga mengalami kerasukan. Dan semakin lama, semakin bertambah banyak teman-temanku yang kerasukan. Semua murid di sekolahku sangat ketakutan. Akhirnya, kegiatan belajar sekolah diliburkan untuk sementara. Hari itu, kita pulang semuanya. Masih dalam rangkaian cerita yang sama, tapi mungkin ini bagian terakhirnya. Jadi pada hari Senin, kita udah mulai masuk lagi tuh. Sudah mulai pembelajaran biasa. Karena menurut pihak sekolahku, seharusnya sudah tidak ada gangguan lagi dari makhluk apapun itu. Tetapi sayangnya hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Tiba-tiba, adik kelasku matanya melotot dan sambil menari-nari. Teman-teman sekelasnya pun lari ketakutan dan memanggil guruku. Setelah itu, disusul teman sekelasku juga mengalami kerasukan dan merembet ke kakak kelasku. Semua orang pada berlarian ketakutan.
Akan tetapi pembelajaran pada saat itu tetap dilakukan. Namun aku dan teman-temanku masih merasa tidak nyaman karena mendengar teriakan histeris lagi dari teman-temanku yang kerasukan, dan anehnya ada bau dupa yang sangat menyengat. Pada akhirnya, sekolahku mengadakan pembersihan makhluk halus yang dipimpin oleh kaum rohis dusun setempat. Hal aneh itu pun terjadi pada proses pembersihan tersebut dilakukan. Mobil yang digunakan untuk membawa satu ranting pohon beringin kecil yang ditebang pada hari Rabu itu tiba-tiba saja tidak bisa bergerak sama sekali, seperti ada beban atau apapun itu yang memang sangat berat sehingga mobilnya gak bisa bergerak. Walaupun setelahnya hal itu bisa diatasin oleh kaum rois dusun setempat, dan akhirnya sejak saat itu tidak ada lagi gangguan dari makhluk halus yang menyerang teman-temanku. Dan ini jadi salah satu pengalaman, bahkan pengalaman pertama kalinya yang aku menyaksikan sendiri kejadian kesurupan massal. Nah, ceritanya udah sampai situ, tapi yang jadi menarik, kesurupan massal entah kenapa ini jadi salah satu cerita yang cukup identik juga sebenarnya sama kita waktu zaman sekolah dulu, ya gak sih? Banyak banget yang kejadian kayak gitu, dan kebanyakan juga anak-anak perempuan ya. Entah ya, katanya kan jangan lamun, nanti ada yang masukin atau apa gitu. Nah, ini juga kalau misalnya boleh aku sedikit nambahin kali ya. Jadi kejadian ini juga sempat pernah kita alamin sih, terutama saya waktu zaman kuliah. Jadi di satu kampus, misalnya kuliah di salah satu kampus di Bandung, salah satu kampus yang gak jauh dari perkotaan. Saat itu kejadiannya sebenarnya awal mulanya sebenarnya aku juga nggak tahu sih teman-teman itu awalnya dari mana. Cuman pada saat itu ada satu ruangan yang sebenarnya cukup ikonik banget. Mungkin kalau saya sebutin juga teman-teman bakalan langsung tahu itu tempatnya di mana. Jadi satu tempat yang namanya itu akuarium. Dan di sana itu tuh sebenarnya dekat sama ya semacam student center lah. Jadi di sana tuh ada sekre BEM gitu kan ya, atau enggak misalnya UKM semua itu ngumpul di sana. Dan si tempat tadi itu jadi salah satu kayak semacam hall-nya lah, tempat bertemu sebenarnya mahasiswa di sana. Nah, kebetulan kampus aku tuh dulu cukup bisa dibilang itu salah satu kampus yang 24 jam ya. Jadi mahasiswanya seringkali sampai larut malam pun di sana masih suka kumpul gitu. Dan sebenarnya kejadian itu nggak terlalu malam sih. Anak-anak kampus masih cukup banyak, mungkin sekitar jam 7, jam 8 lah gitu kejadian itu terjadi. Awalnya nggak tahu dari mana, tapi pada saat itu aku sama teman-teman tuh ada di sekre BEM, dan saat itu biasa kita lagi nongkrong aja biasa habis rapat gitu kan, diam di sana. Dan tiba-tiba, dan kebetulan sekrenya tuh di lantai 2, tapi lantai 2 itu tuh kita masih bisa langsung ngelihat ke area si akuarium. Nah, saat itu ya agak samar-samar sih sebenarnya, agak lupa-lupa juga, cuman kita ngedenger ada yang teriak sih. Saat itu ada yang teriak, ada cewek teriak. Sempet mikir gini sih sebenarnya, karena seringkali tempat itu juga dipakai sama anak-anak teater buat latihan. Kadang kan ya anak-anak teater suka mereka latihan lah, penghayatan atau apapun itu. Dan awalnya kita mikir mungkin anak teater lagi latihan.
Tapi ternyata ya teriakannya cukup histeris sampai nangis-nangis juga. Ya sontak kita langsung penasaran dan langsung eh, turun, langsung keluar ruangan. Kita lihat dulu tuh di balkon atas sebenarnya karena cukup kelihatan. Ternyata memang ada yang lagi nangis histeris aja gitu, perempuan di bawah, tepatlah di area yang memang sebenarnya eh kalau anak-anak kampus yang di sana tuh pasti ngeh banget ya ada kejadian itu. Ya karena kepo, karena pengen tahu ada apa yang terjadi di sana, kita akhirnya turun dan melihat di situ. Dan nggak lama dari situ, masih di ruangan yang sama, masih di tempat yang sama, itu tuh jadi semacam kayak domino gitu loh. Dan ini juga mungkin tadi sama ya, kayak apa yang udah diceritain sama Rizky yang terjadi di sekolahnya waktu dia SMP. Seringkali memang kejadian kesurupan massal ini terjadi pada saat itu juga, dan ya efek domino. Pertama dia yang teriak, terus nggak lama, nggak jauh dari situ ada lagi yang teriak. Itu mungkin bisa sampai mungkin 5-7 orang kayaknya di tempat yang sama itu melakukan hal yang sama. Dia teriak histeris sampai nangis gitu kan. Ada beberapa yang memang sampai akhirnya kayak pingsan gitu, nggak sadarkan diri. Dan itu cukup crowded lah saat itu gitu ya. Dan aku rasa juga teman-teman pasti punya cerita hal yang sama dengan apa yang udah dirasain sama Rizky ataupun sama aku waktu zaman kuliah dulu. Dan mungkin itu dulu untuk cerita di God at School kali ini. Buat teman-teman sekali lagi yang punya cerita apapun tentang pengalaman horornya, boleh banget kirim ke School Fest, dan nantinya pastinya bakalan kita bacain untuk cerita horornya teman-teman. Dan oke, untuk kali ini kayaknya kita cukup dulu aja. Tetap sehat buat teman-teman semuanya, tetap have fun untuk kegiatan-kegiatannya, dan sampai ketemu di cerita-cerita horor selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen juga untuk di YouTube School Fest. Sampai ketemu di video selanjutnya.